Ini kalau untuk keluarga gue sebenarnya ada orang tua perempuan ya sama istri gue itu enak aja gitu selama itu nggak ada gua bikin kasus kan, terus nggak dikenal narkoba gitu, semua enjoy aja gitu. Hal positifnya yang lu dapat tuh selama jadi joki? Ya positifnya ya gue banyak kawan gitu di mana juga. Temen ya? Ya. Kalau yang negatifnya? Ya negatifnya itu misalkan. Terus sejauh ini pernah ngerasain nggak? Pernah ngerasain? Pagi sampai malam jalur ini dilalui para pengendara, mulai dari pelajar hingga para pekerja. Tapi tidak tengah-tengah malam. Mungkin sama, tapi ini lebih cepat. Saya Hilman Azlardi, selamat datang di Selat. Dan ini sentra tancap gas di Res Cadas. Berada di ujung kota Tangerang bagian barat, Jalan Raya Kerat Kutubumi jadi penyambung antara kota dan Kabupaten Tangerang. Dikelilingi banyak pabrik, jalur di sini bisa disebut jalur kawasan industri. Mengenai trafik di sini cukup ramai, pagi dan sore dipadati para pekerja. Tidak untuk malam hari, para pengendara sepertinya memilih Jalan Muhammad Toha yang ramai penduduk. Tapi bukan berarti Jalan Raya Kerat Kutubumi sepi, justru ada kehidupan malam di sana. Dan Iko, salah satu kerabat dari kru kami, yang akan membawa kita ke tempat yang paham tentang apa yang dimaksud kehidupan malam di sana. Nama asli siapa sih, Bang? Nama asli Riko siapa Rizky? Riko Siapa Rizky? siapa Rizky? Tanya awal siapa Rizky? Siapa Rizky ya? Jadi di balap liar Bang Iko ini sebagai apa? Sebagai calo. Yang lebih jelasnya sih kayak pengurus motor lah. Mengurus motor untuk? Ya itu misalkan bosnya nyerahin gitu, ibaratkan urus balapan gitu. Jadi ngurusin balapan biar balapan jadi. Iya, nah, tapi tepatnya gitu. Oh, calo tuh tugasnya kayak gitu. Iya. Balap liar itu kan kayak arena taruhan tuh. Iya. Itu sistem taruhan itu kayak gimana sih? Sistem taruhan, kita ngasih panjar misalkan 200.000 gitu ya. Ntar kita kasih nih ke dia, ke musuhnya gitu, kita masukin panjar. Kita kesepakatannya gimana, mau mentok 2.000 apa kita melarin misalkan sampai 3 juta gitu. Oh, melari tuh dilebarin. Iya, gitu. jadi kalau uang panjarnya DP itu 200.000 doang. Berarti ada prosesnya dong, dari mulai motor siap sampai ke motor selesai balap gitu. Sampai Ada. menang gitu. Ada. Ceritain dong. Ya prosesnya sih kita persiapin dulu lah, ibaratkan motor dari kitanya. Kita nyetel dulu, berproses kan namanya motor udah enak, baru kita nyari musuh, ibaratkan kita kalau nggak kita posting di Instagram misalkan gitu. Oh, di Instagram juga. Iya, Jadi kalau nggak kayak punya Instagram gitu. iya, ntar kita posting. Kalau nggak kan banyak tuh admin sekarang yang pop-up liar gitu. Iya. Oh, gitu. Salah satunya apa, Bang? Salah satunya P3 Cadas Tangerang. Oh, iya. Terakhir nih, Bang. Selama lu terjun di balap liar nih udah ngasih apa aja ke lu? Banyak sih bang, Banyak. punya semacam apa ya, kita kenal banyak orang-orang. Oh, iya, banyak teman. iya banyak temen. Jadi gimana ya, kayak semacam jadi teman-teman deket tuh kayak keluarga, ngerangkul gitu. Keluarga baru gitu. Iya. Ya pada intinya sih uang, teman, jodoh, kesenangan. Oh, itu intinya. Iya. Tepuk tangan buat Bang Iko. Uang, teman, dan mungkin saja jodoh adalah proses alami yang bisa didapatkan di balap liar. Begitu kata Iko. Sejak 2016 terjun di balap liar, tentu Iko sudah banyak dikenal dengan bengkel-bengkel yang terjun di dunia balap liar. Dan kini Iko mengajak kita melihat Res Cadas, lalu ke salah satu bengkel yang juga terjun di dunia balap liar. Jadi ini sekitar sini tuh daerahnya emang
buat balap liar. Dari Iya. mana ke mana sih? Ini biasanya start di depan pabrik ini nih. Oh, yang pabrik itu ya? Iya. Biasanya. Arahnya ke sono. Arahnya ke sana. Oh, ke sana. Iya. Oh, di jalur gitu. Sayangnya sih nggak ada trotoar. Kalau ada trotoar jalan kan enak tuh. Jadi nggak ganggu pihak belah sana. Jalan belah aja bisa pakai yang bisa dari Oh, sana. jadi pembatas tengah-tengah Iya, gitu. benar. Jadi satunya pakai satu doang. Iya. Makin sempit, apa nggak ngeri ke joki? Lebih enak sih begitu. Jadi nggak ganggu yang pihak dari sana ke sini. Jadi nggak nutup finish. Oh, bener. Jadi Satu jalur satu doang. jalur doang soalnya. Bener. Oh, walaupun kecil yang penting enak, nggak ribet nutup-nutupnya ya, nggak Kan ganggu bahaya banget kalau ya. nutup finish kan kalau takutnya lagi lepas mobil keluar. Oh ya bener. Malah berlawanan. Iya, berlawanan. Jaraknya. Tergantung sih, ada yang balap 20 meter, ada yang balap 400 meter. Oh, 500 meter terus gimana patokannya di sana? Potongannya di pertigaan. Pertigaan. Ya, startnya tiang kecil. Yang ini nih. Iya. Kalau itu 500. Setelah itu, kita melanjutkan perjalanan ke bengkel yang dimana Iko adalah salah satu calo atau pengurus motor di bengkel tersebut. Ya, P17 Tech, bengkel milik Miftahul Akbar atau biasa disebut Bancai, berdiri sejak 2010 dan memiliki 15 motor balap, diantaranya 8 matic dan 7 manual. Kok istri juga ngedukung aja bang selama di mekanik Ya, gini? kalau itu sih yang penting ya nggak macam-macam lah bikin kasus kan gitu, intinya gitu aja. Jadi kalau untuk keluarga gue sebenarnya dari orang tua perempuan ya sama istri gue itu enak aja gitu selama Enak itu aja. nggak ada gua bikin kasus kan, terus nggak lari ke narkoba gitu, semuanya enjoy aja gitu. Tapi bukan Kalau bilang bahaya bang, balapan liar sebahaya bang kalau menurut lu gitu, pengalaman gitu? kalau balap liar emang bahaya sebenarnya sih ya, cuma makanya gua nggak bisa pakai joki yang ada izin dari orang tua gitu. Oh, jadi harus Nah, izin dari ya orang tua. minimal ada izin dari orang tua atau enggak ya apalagi kalau ngedukung itu enak Ngedukung lagi ya. ya. Sudah 17 tahun Bang Bancai ada di dunia balap liar. Selama tak ada kasus narkotika, doa seorang ibu sepertinya selalu bersamanya. Dukungan yang kuat dari sosok ibu membuat Bancai bisa membuka bengkel dan menghidupkan keluarga kecilnya. Tapi selama lu lebih sering di rest cadas berarti bang? Ya buat saat ini sih cadas, Cadas ya? buat saat ini cadas karena emang trek nggak ada di Tangerang ya. Trek nggak ada ya? Dukungan Tangerang tuh kurang banget Kurang ya? buat otomotif. Jadi cadas lah, Cadas ya? lebih demen cadas lah intinya gitu. Oke, paling beda sama yang lain gitu ya? Ya Tapi sesekali pernah bang ikut di ajang resmi gitu? dulu resmi, dulu resmi tahun 2015, 2016 tahun resmi. Tahun ya? Habis itu gua stop. Stop. Ya karena apa ya, ngerasa nggak pede sama motor lah. Dia nggak beda motor Nah, ya? jadi ya gua beli kayaknya nih kasihan bos-bosnya gitu. Iya. Daripada gua harus bikin bangkrut bos gua ya kan. Udah liaran aja dah. Liaran aja. Nggak jujur gitu. Daripada maksain. Sakit kalau gua. Jadi katanya duitnya juga gedean di liar bang ya? Iya. Masalah uang sampai segala macam ya? Iya. Banyak di liar ya? Kalau buat ngangkat nama emang di resmi. Di resmi bang, pertama ya? Kalau ceritain dari motor nih bang, motor dari pertama motor standar nih dari pabrikan ya, sampai dia jadi itu kira-kira waktunya berapa lama? Yang tadi ceritain. Kalau itu sih tergantung bosnya sih ya. Tergantung Kalau bos ya. keuangannya maksudnya seumpama dia ngasih duit cash gitu ya. Cash ya? Nah, itu tergantung bengkel bubutnya juga. Karena bobotnya juga Iya. ya, kita harus kontak sama dia juga ya? Iya gitu. Jadi kalau tugas gua mekanik ya paling barang-barang udah jadi. Baru jadi? Iya, baru- tinggal dia nerapin. Dan finishing baru gua gitu. Berbeda dengan Iko dan Bancai, Centong adalah orang yang paling beresiko dan sedikit diuntungkan tentang hasil di balap liar. Ya, begitulah hobi. Nyawa pun jadi taruhannya. Nah, jika lu kalau lu lagi di motor nih bang, ngebut gitu ya, lu kan ngerasain gimana sih kalau lagi ngebut itu, kalau lagi ngebut di atas motor tuh lagi balap? Ya, Rasanya biasa gimana? aja. Biasa Kayak aja? mau motor biasa gitu. Motor biasa? Iya. Ini kan kenceng. Ya mungkin udah makanan sehari-hari. Sehari-hari ya? Jadi udah biasa aja ya? Terus sejauh ini pernah ngerasain? Pernah. Pernah ngerasain? Iya. Patah atau gimana? Biasa cuma letet-letet. Oh lecet gitu? Iya. Lu belum pernah ngerasain kayak patah gimana? Alhamdulillah belum pernah yang sampai. Ya sampai gitu. Dari total sampingnya itu 25% buat abang Dari sendiri. tengahan. Dari tengahan ya? Ya, misalkan main 2000 3000. Misalkan 2000 ya, kalau 25% pendapatan gua 500. 100.000 tuh ya? Itu murni buat abang tuh masuk ke kantong Iya. ya?
itu yang bersihnya, yang kotornya, belum yang mersen, bos atau pinggiran sampingan gitu. Pernah paling gede masnya dapat berapa? 6 juta. 6 juta? Iya. Semalam? Iya. Beberapa menit. Kali ini kita coba mengikuti kegiatan Centong menjadi joki balap liar. Mengendari motor racikan Camps Brother, Centong mencoba menembus garis finish lebih dulu. Ada nggak sih bang kayak ritual khusus atau yang lu jalanin sebelum balap itu ada nggak sih bang? Ya kalau ritual nggak ada, ya paling gua pamit ke orang tua. Pamit ke orang tua. Ya sebelum balap gua biasanya ngambil wudhu dulu. Ambil wudhu. Mikirnya buat keselamatan gitu ya kan. Ya lebih mikir perlindungan diri lah. Di balik semua itu, apapun tentang balap liar, berdoa adalah ritual yang selalu dilakukan. Begitupun Centong, ia memulainya dengan berdoa. Setelah menunggu waktu yang panjang dan ada pembubaran oleh pihak polisi, akhirnya Centong berhasil melakukan race malam ini. Dan selamat untuk itu. Centong apa? Nama lu siapa bang? Nama gue Dika bang. Namanya Dika? Iya. Oke. Pernah dipaksa berhenti di jalan karena balap liar nggak? Pernah. Apa nih ketika lu diberhentiin, kerugian yang lu alami apa? Ya kalau dibilang kerugian sih nggak jadi balap. Karena kita nggak, sebenarnya sih ganggu jalan. Iya. Kan jalan-jalan umum. Gitu. Yang kita gunakan kan bukan arena balap. Iya. Tanggapan lu tentang balap liar gimana bang? Tanggapan gue sih selagi menguntungkan sih nggak apa-apa sih. Oh, lagi menentukan nggak apa-apa. Oh, oke. Kan bisa dibilang itu judi, salah satu judi. Iya benar. Judi hobi. Iya. Namanya siapa? Nama lengkapnya Epi Ahmad. Oke, pertanyaan pertama pak, pernah di stopin nggak dengan balap liar? Pernah. Pernah. Apa kerugian yang bapak alami? Kalau balap liar itu di jalan mengganggu yang lagi jalan, terus juga terhambat yang kendaraan. Menurut bapak nih balap liar, pandangannya apa? Pandangan bapak tentang balap liar apa? Itu kalau menurut saya itu kurang gitu bagus untuk berjalan kaki. Untuk ini ya. Ya masyarakat lah, Masyarakat. mengganggu. Paksa berhenti di jalan karena balap liar nggak? Pernah sih waktu itu kebetulan saya lagi ngalong ibaratnya narik malam-malam gitulah di dekat emang biasa tempat balap liar. Saya lagi ngantar orderan, kebetulan lagi dicegat juga sama yang lagi pada balap tuh di situ. Nah itu pas dicegat gitu ada kerugian nggak yang dialami ketika balap liar? Ada sih, yang pertama kan untuk start balap itu lama ya biasanya, lama. Jadi ketika saya mengantar pesanan itu kan dihadang dan cukup lama, dan jadi konsumen juga komplain gitu, kenapa lama, kan ini malam harusnya jalan sepi lebih cepat. Jadi saya kasih alasan dihadang tadi sama yang balap liar gitu sih. Jadi tanggapan bapak tentang balap liar apa nih? Tanggapan saya sih lumayan buruk ya, kalau bisa untuk pihak kepolisian segera ditangkepin lah atau dibubarin gitu, soalnya kan mengganggu aktivitas jalan raya. Soalnya balap liar kan biasanya ada di jalan raya di tempat-tempat ramai. Jadi gitu sih kalau tanggapan saya. Oh oke pak, jawabannya terima kasih banyak. Saya pamit, Akbar Ajit ya. Ya, Thank you. Balap liar merupakan ajang bagi mekanik untuk meracik motor agar dapat berpacu sangat cepat. Ajang ujuk skill juga untuk para joki agar dapat menyentuh garis finish lebih dulu.
selebihnya untuk menafkahi keluarga. Pada dasarnya ini hanya sekedar balap dan hobi saja, tapi jadi liar karena menggunakan jalan umum yang mungkin saja bisa merugikan pengendara lainnya. Pengrajin balap liar sudah dilakukan, penggerebekan area race juga sudah dilakukan. Lalu apa yang membuat balap liar terus ada sampai sekarang? Itu mah susah kalau nggak ada fasilitas. Pasti bakal begini terus, di mana ada jalan lurus sedikit pasti jadi trek. Begitu kan. Bang, kalau balap liar gini sebenarnya mau dibawa kemana sih? Tapi kalau untuk balap liar ini bingung juga sih, tergantung. Ya kalau kita ya sebagai anak motor mah pengennya disiapin trek gitu ya. Siapin difasilitasin Iya, gitu ya. difasilitasin itu sama pemerintah. Jadi ya apa ya, minimal kan ada Sarananya ya. Iya, Ada sarananya ya. gitu. Kalau menurut gua sih mungkin juga sama ya kayak mekanik-mekanik yang lain, kayak tanggapannya tuh kayak dilihat gitu sama pemerintah, dibikinin wadah, seenggaknya trek yang non permanen lah, nggak usah permanen, tapi kita sewaktu-waktu bisa nyewa tempat itu untuk entah itu buat nyeting atau buat race, ya. Kayak gitu aja sih harapannya, sama terus sportif lah, jangan ada kecot-kecot lah ibaratnya. Balap liar merupakan kegiatan beradu cepat kendaraan tanpa menaati peraturan. Balap liar tidak terjadi secara singkat, bertemu laku memacu kendaraan, namun terjadi proses panjang agar terjadinya balap. Kegiatan ini berbahaya dan termasuk dalam perilaku yang menyimpang. Hal ini dimengerti dan dipahami oleh pelaku akan adanya ancaman keselamatan bagi pembalap. Namun, para pelaku memaknai balap liar itu sendiri sebagai hobi yang memacu adrenalin. Iko bergaul dengan banyak bengkel, dari para joki hingga para mekanik. Bancai bersama keluarga kecilnya, Centong dengan adrenalin di atas kuda besinya, dan Willy dengan segenap harapannya.